Dok, ini kan dokter, waduh viral lagi nih dok. High School, gara-gara film High School. Aduh itu sebenarnya lama, udah 2 tahun lalu tuh rekamannya. Tapi saya pengen ngomong-ngobrol nih, ngasih edukasi juga untuk masyarakat. Ya. Ini waktu kejadian, kan Mirna kan kejadian minum kopi sianida tersebut. Katanya diduga sianida ya dok ya? Ya. Dibawa ke rumah sakit, dan itu ketemunya dengan dokter Jaya langsung? Oh enggak. Dia waktu itu masih hidup, habis dari Olivier itu masih hidup. Dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Oke. Masuk UGD. Nah, itu masih hidup posisinya? Masih. Dia muntah-muntah, diambil sampel lambungnya sama dokternya. Dia meninggal, terus dikasih surat kematian. Oh, meninggalnya di rumah sakit berarti? Iya. Oke. Nanti dibawa ke Darmais karena mau 3 hari disimpan. Oke. Mau disimpan 3 hari, jadi ditaruh di rumah duka Darmais. Darmais ya, di Slipi. Nah di situ saya itu dokter satu-satunya tuh yang melakukan pengawetan. Oke. Aturan dari dinas kalau lebih dari 1 hari 24 jam harus diformalin karena dia akan busuk dan bau. Oke. Itu aturan. Berarti situ ketemu dengan dokter Jajanya? Jadi 2 jam setelah kematian. Berapa lama? 2 jam. Oh, 2 jam setelah kematian ketemu dengan dokter Jaya? Iya, karena mau formalin. Formalin. Nah, kan saya sebagai dokter, saya nanya dulu kenapa nih matinya. Matinya karena habis minum kopi mati katanya. Oke, jadi nggak ada sianida-sianidanya ini ya? Enggak. Baru kopi mati ya? Mati. Tapi ada yang, ya pokoknya saya nggak tahu siapa yang ngomong, pokoknya ada kedengar sianida. Terus saya langsung bilang, karena itu kasus tidak wajar kan. Kita diajari di forensik, kalau mati tidak wajar harus diotopsi. Oke. Karena tanpa otopsi tidak ada sebab mati. Oke. Kan itu kan potensial kalau dia dibunuh orang misalnya kan bisa digali lagi. Makanya saya bilang harus otopsi. Nah disitulah saya ketemu sama bapaknya Mirna. Dia bilang dia tidak mau otopsi. Dia bilang dia tidak mau otopsi. Nah saya bilang saya tidak mau otopsi, saya tidak bisa formalin karena aturannya nggak boleh. Oh gitu? Nah, iya dong, kan urusan polisi dulu. Kebayang nggak kalau udah diformalin, terus kemudian diotopsi, itu kan pasti dokternya kan nangis, pastinya perih kan. Dan itu kan bisa mengubah, misalnya isi lambungnya, misalnya ada sedikit, terus tahu-tahu kemasukan formalin juga, terus jadi berubah dong kadarnya. Saya runut dulu ya, berarti dokter Jaya ketemu dengan almarhum Mirna, ini posisinya bukan sebagai dokter forensik yang diminta untuk otopsi. Bukan. Tapi dokter diminta untuk pemulas, untuk mengawetkan. Ya. Nah, pada waktu itu aturannya, kalau forensik itu masih kasusnya forensik kayak tidak wajar gitu, saya harus kirim ke kasih tahu harus diotopsi. Setelah saya otopsi baru saya formalin seperti itu. Keluarganya nggak mau, bapaknya nggak mau. Habis itu ada polisi di situ. Saya bilang, Pak, ini mah harus diotopsi, Pak. Setelah otopsi baru saya formalin. Kalau nggak diformalin, nggak bisa ditaruh di rumah duka. Aturan dari dinas kesehatan. Dan endingnya? Endingnya dia bilang, Dok, keluarganya kagak mau. Dokter formalin aja. Syaratnya untuk formalin apa sih? Terus syarat utama ada surat kematian. Surat kematian udah ada. Berarti ada yang tanggung jawab nih matinya gitu loh. Dan karena udah ambil sampel katanya di sana. Dan dokter formalin? Saya formalin atas izin polisi. Atas izin polisi pada waktu itu. Polisinya bilang, Dok, nanti kami persuasi. Mudah-mudahan bisa diotopsi. Kedepannya. Habis itu saya tidak tahu beritanya. Pas malam kembang, nih, besok mau dikubur. Tahu-tahu, mau otopsi. Mau otopsi. Nah, kemudian ya udah mau diotopsi, dibawalah tuh jam 11 malam. Diotopsi nih. Berarti itu malam kembang tuh berapa hari setelah meninggal? 3 hari. Berarti 2 jam setelah meninggal ketemu dengan dokter Jaya, dokter Jaya formalin, lalu 3 hari kemudian baru itu dilakukan otopsi. Ya, jadi jam 11 malam diambil dari rumah duka, dibawa ke rumah sakit Polri. Yang meriksanya? Yang meriksanya itu Dokter Slamet Purnomo yang ada yang forensik patologi itu. Bukan dokter Jaya? Bukan. Tapi waktu dia mau otopsi, katanya keluarga menolak lagi. Jadi bolak-balik menolak lagi. Akhirnya dia nggak berani kan maksa. Karena keluarganya tuh ya pokoknya keras lah. Akhirnya dia bilang setujunya ambil sampel aja. Waktu itu dibuka perutnya doang. Diambil isi lambungnya. Ambil isi lambungnya, ambil jaringan hatinya, ambil darah, ambil urin. Udah, ditutup lagi. Nah, dikirim. Yang pertama, racun dikirim ke puslapor. Hasilnya sianida negatif. Yang muntahan di rumah sakit ya? Ya, itu jadi baru hidup tuh. Nggak ada. Nah, sekarang saya mau kasih tahu nih, apa yang diharapkan sebenarnya hasil dari kalau keracunan sianida. Nah, pada kasus itu, kan yang diambil tadi, darah, hati, isi lambung, urin. Semuanya negatif sianida. Terus kemudian kecuali di lambung ketemu sianida 0,2 mg. Per liter. 0,2 itu kecil banget. Dan logikanya, kalau dia ada sianida besar, terus kemudian jadi kecil, itu mungkin masuk di akal. Tapi kalau tidak ada, kemudian jadi ada, itu kan tanda tanya dari mana. Bisa juga karena pembusukan. Pembusukan bisa menghasilkan sianida, walaupun kondisinya kecil. Kecil loh. Nah, sekarang yang diperiksa lagi setelah itu apa? Tiosianat.
Nah, saya mungkin harus cerita dulu apa yang terjadi dengan cyanida kalau masuk ke lambung kamu ke orang. Cyanida itu masih bisa membuat orang mati kalau dia udah masuk ke darah. Kalau dia masuk ke darah, jadi bukan masuk ke lambung? Bukan. Di lambung apa di lambung? Nah, dari lambung dia masuk ke darah. Nah, kita tahu dari lambung pembuluh darah masuknya ke hati kan? Yes. Nah, di hati itu tubuh kita punya mekanisme detoksifikasi. Dirubahlah CN negatif yang cyanida ditambah S dari tiosianat di badan kita menjadi CNS. CNS itu tiosianat. Maka salah satu tanda bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah, dan di dalam urin. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, saya cuma bilang, kalau saya sih, saya ini dokter mayat loh, bukan dokter gelas ya. Di gelas mau ada berapa? Itu yang saya ngomong di pengadilan. Saya itu bukan dokter gelas. Ini gelas mau ada racun berapa pun kalau dibaca nggak ada. Dan kalau ada logikanya, kalau ada. Nah, sekarang soal kadar. Yang lethal dose itu loss dosisnya kalau dimakan tuh 50% orang masih mati. Itu antara 150 sampai 250 miligram. Jadi kalau itu masuk 150 lah kita ambil paling rendah ya, masuk ke lambung. Lambung kita itu kalau seandainya isinya air semua, 1 liter paling. Jadi berarti 150 mg per liter. 150 mg per liter itu pasti masih ada 2 jam setelah itu. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Kalau dia berkurang pun, ya kurang dari 150 sekian. Kalau dia seandainya dia kurang dari itu, di darah, di hati, di urin pasti ada cyanida. Nggak mungkin nggak ketemu. Itu dia, makanya dari segi forensik saya bilang nggak mungkin cyanida. Saya nggak mau bilang nggak mungkin cyanida. Yang mati lain saya nggak tahu karena nggak diotopsi. Nggak diperiksa. Karena kan otak bisa aja ada kelainan di mana-mana kita tidak tahu. Kita runut pelan-pelan nih, Dok. Dokter Jaya kasih contekan dikit ya. Dokter Jaya kan ketemu yang pertama kali nih, berarti 2 jam setelah dia pas meninggal itu kan Dokter Jaya ketemu nih. Dokter Jaya kan pasti formalin kan pasti lihat juga ya kondisinya bagaimana ya. Kondisi pada waktu itu menurut dokter apa yang terjadi? Nah, sekarang gini. Kalau orang meninggal, dokter forensik itu sebelum formalin selalu periksa dari atas ke bawah. Depan belakang pasti. Walaupun tidak disuruh otopsi. Iya. Kebiasaan. Nggak harus. Ya? Karena saya harus yakin ini wajar. Mati sakit. Baru saya bisa formalin. Kalau mati tidak wajar, ada luka, ada bau yang aneh-aneh, pasti saya tidak mau formalin. Kenapa? Loh, karena akan mengganggu penyidikan kan? Kasusnya bisa mengganggu penyidikan. Iya. So kalau diformalin kan masih bisa kan masih bisa diotopsi. Pernah nggak waktu belajar mayat dulu? Nangis nggak? Nangis. Udah gitu mukanya berubah nggak? Iya, berubah. Iya, itu kalau seandainya di parunya kagak ada cairan, dimasukin formalin nanti jadi ada cairan nggak? Jadi itu akan mengubah. Makanya kita bilang itu aturannya itu nggak boleh. Nah, jadi pada waktu itu ya seperti itu. Nah, sekarang saya periksa, luka-luka tidak ada. Luka-luka tidak ada. Tidak ada. Tapi karena saya udah selentingan tuh cyanida, saya lihat mukanya. Orang keracunan cyanida salah satu tanda utamanya adalah bikin mukanya merah terang, lebam mayatnya merah terang. Ini lebam mayatnya biru. Biru. Mukanya biru, semuanya biru. Jadi nggak cocok. Karena kenapa? Begini, mekanismenya si HB ini, cyanida ini, dia masuk ke darah, dia akan berikatan dengan sitokromoosidase. Itu adalah enzim pernapasan. Itu membuat enzim pernapasan lumpuh. Sehingga HbO2 yang mestinya dilepas oleh darah ke jaringan untuk memberikan oksigen pada jaringan, tidak bisa terjadi. Nggak bisa lepas tuh oksigennya. Akibatnya, HbO2-nya tinggi. Jadi seperti orang HB-nya tuh jadi HB-nya banyak ya, HB-nya banyak, tapi dia nggak punya HB di jaringan. Nggak bisa mengikat oksigen. Iya, jaringannya kurang oksigen, tapi di darahnya banyak. Itu yang bisa membuat merah akhirnya. Merah terang bukan cuma di muka. Kalau bisa dibuka sampai ke dalam, saya ingat satu ajaran Prof. Arief Budianto, itu profesor forensik pertama, guru saya. Waktu saya masih PPDS, dia bilang, Dokter Jaya, lihat lambung itu. Lambung itu kan pernah lihat ini nggak, babat. Ya kayak begitu warnanya. Kalau ini dia bilang, kalau dia perdarahan, itunya hitam. Ada darah yang warnanya hitam karena darah kecampur sama asam lambung kan. Ini kasus cyanida. Kamu lihatin apa yang lihat? Darahnya merah terang. Karena HbO2-nya tinggi kan. Lambungnya bengkak. Warnanya merah terang, merah banget. Dia bilang, kamu lihat itu sampai mati pun kamu tidak boleh lupa ini cyanida. Jadi cyanida itu ada 2 patokannya. Kalau dia ada 1 mg per liter aja, 84% orang Indonesia itu bisa nyium. Oh iya? Iya, saya tuh peneliti cyanida, saya yang melakukan penelitian. Walaupun sedikit kayak gitu aja, 1 mg per liter, itu dia akan kecium. Tapi kalau 10 mg per liter, dia cium, pasti mabok. Makanya kalau mau ngetes itu, tahu orang bisa ngetes atau enggak, dites antara 2 sampai 3 mg, dibikin terus dia cium. Kalau dia nggak bisa nyium, berarti memang dia termasuk orang yang defisit. Kalau dia nggak bisa nyium, itu sex link ya. Jadi terkait dengan sex link ya, tahu ya kalau itu penurunan. Itu kalau orang nyium gitu dia nggak bisa nyium, kebayang nggak? Kalau saya taruh misalnya cyanida di kopi atau di mana, kamu nggak bakal nyium.
tapi kamu bisa mati. Oke. Tapi kalau kamu bisa nyium, kamu nggak bakal makan itu. Iya. Ya. Nah, 16% orang Indonesia tidak bisa nyium. 16% tidak bisa nyium. Tapi kalau ada 1 miligram aja dia bisa nyium kalau bisa nyium. Oke. Nah, sekarang kalau dia itu tahu ya di dalam gelasnya tuh di sampelnya itu 7.400. 7.400. Nah, makanya pada waktu sidang dia bilang, "Ini ada di cyanida segini." Saya bilang, "Pak, kalau ada cyanida segitu, semua pasti bisa cium." Pingsan semua, saya bilang. Anggaplah si Mirnanya nggak bisa cium 16% itu, tapi masa semuanya 16% ya, semua? Tapi pasti gejala semua, bisa kolaps semua. Oh, walaupun nggak ini 1 miligram, 10 miligram aja bisa bikin orang mabok-mabok kok. Apalagi ini 7.400. Dan asal tahu aja, cyanida itu titik didihnya berapa? Berapa? 26,5 derajat Celcius. Kenapa dok emang? Loh, artinya titik didihnya segitu, kalau suhunya ini anggap 20 aja itu udah nguap kemana-mana. Oh. Itu. Dan 11 derajat, udah beku dia jadi es. Jadi artinya dia itu mudah menguap. Nah, terus udah gitu tahu nggak kenapa akibat dia mudah menguap? Itu dipakai buat apa? Kalau di kapal ya, di Palka, di paling bawah tuh, itu kan banyak tikus segala macam kan di situ kan taruh makanan segala macam. Jadi disemprot tuh pakai cyanida, terus tikus pada mati semua. Bukan nggak usah banyak-banyak. Nggak usah dikasih makan, disemprot aja gitu ya. Nah, sekarang tahu nggak kalau film-film spy, terus orang-orang Nazi waktu zaman Perang Dunia Kedua, mereka selalu bawa kapsul. 1 kapsul 250 mg. Nah, di gigi ya? Nah, dikemut aja, begitu kemut, mati. Itu 250 mg, mati lah Itu pasti. 250 mg? Ya. Dan 1 mg aja udah bisa bikin orang bisa nyium. 250 mg. Gigit langsung mati. Kalau misalnya berapa lama dok? Kalau 250 mg? Oh, bisa langsung lah. Kalau spy itu digigit terus langsung mati. Itu lethal dose. Detik? Ya, menit lah. Menit? Tapi kalau ini kan 7.000. Nah, ya justru itu. Tapi kan yang masih masuk mungkin, ke rumah sakit. Ya, tapi yang masuk mungkin sedikit kan, karena cuma kan itu pasti dia lepehin kan. Oke. Nah, maksudnya saya, kalaupun sedikit, kalau mau mati, masuknya 150. Nah, 150 kalau dimasukin ke lambung yang isinya penuh air aja, kan berarti 150 mg per liter. Itu 150 ppm. Pasti mabok semua dong. Iya. Orang sekitar situ dan si dokter selamat yang melakukan pembukaan ini, pasti mabok juga dong. Iya. Pas buka ya, harusnya ada ya. Iya. Tapi yang balik lagi dok, waktu dokter periksa nggak ketemu itu merah. Jadi dia nggak merah, dia biru ya. Biru. Terus saya tekan kan, forensik kan biasa kan kalau mau periksa ini kan saya tekan gini kan tekan supaya lambungnya ketekan terus keluar hawa kan. Saya giniin, saya nggak nyium. Nggak nyium sama sekali. Saya nih ya, saya kan dosen cyanida selama 30 tahun. Dosen cyanida. Nggak. Kalau saya di mahasiswa lagi otopsi. Saya masuk kamar otopsi cyanida tuh saya bilang. Atas dasar apa dokter berani ngomong dokter cyanida? Cium. Baunya itu. Dokter pernah melihat cyanida itu sendiri? Oh, saya penelitinya, saya yang neliti. Ampun bos. Saya yang neliti. Dokter yang menelitinya, berarti cyanida pernah lihat orang mati selain Mirna yang di luar sana yang mati karena cyanida juga pernah lihat secara langsung juga. Ya. Dan saya yang neliti juga orang Indonesia berapa persen tuh yang nggak bisa nyium. Ada 16% yang nggak bisa cium. Berarti anak empunya cyanida ya? Enggak, makanya kalau begitu kalau saya hafal luar kepala. Oke, pas ditekan cium nggak ada bau? Nggak ada bau, jadi saya yakin. Yakin itu bukan cyanida. Oke, dokter lapornya? Apa? Ke penyidik atau kemana gitu? Gara-gara itu saya dipanggil sama polisi di BAP. Semua di BAP itu. Orang kamar jenazah di BAP. Terus saya di BAP. Di BAP kenapa katanya dokter melakukan formalin? Saya bilang ke ceritanya. Jadi saya nggak bisa disalahkan kan, surat kematian ada, polisi yang nyuruh, aturan dari dinas, udah dong. Dan saya bilang, saya berani kerjain karena saya nggak nyium apa-apa. Nah, udah akhirnya karena nggak nyium apa-apa, ya udahlah. Nah, saya bilang, dia mau salahin saya nggak bisa. Tapi itu masuk di dalam berkas nih, berkasnya Mirna segini nih. Tebalnya itu yang ada di itu. Itu di bagian itu kesaksian saya ada. Nah, semua orang yang dipanggil sebagai di BAP, dipanggil ke pengadilan. Kecuali saya. Saya dipanggil sama jaksa. Kan mestinya kan untuk menguatkan itu dipanggil. Nah sekarang gini ya, orang kematian, orang mati. Yang ahlinya siapa sih? Dokter kan? Iya. Nah jadi kesaksian dokter mestinya utama. Karena itu namanya saintifik kan. Yang mati nih orang, ya mesti diomongin orang yang melakukan pemeriksaan dong. Iya. Si dokter selamat tuh di BAP. Nah saya tuh juga masih di BAP sebagai orang pertama kali yang memeriksa, ngelihat jenazah dari itu. Saya nggak dipanggil. Nah ceritanya itu kasusnya dipegang sama Pak Oto. Berkas gini, dia baca itu satu-satu. Si Pak Oto kan bukannya tipe pengacara yang ada gitu, dia serahkan anak buahnya. Enggak, dia baca, pergi ke satu tempat, dia baca satu-satu. Ini kok nggak dihadirkan? Cari orang ini. Saya dicari, dihubungin sama Pak Oto. Sebenarnya dokter saya udah baca, tapi sebenarnya yang dokter temukan apa gitu. Loh, kalau gitu dia nggak salah dong. Itu dia ngomong. Itu dia nggak salah dong. Dia bukan cyanida. Bukan yakin, saya sangat yakin karena saya itu bisa nyium cyanida. Saya bilang, saya yakin ini bukan cyanida. Dan satu lagi ada dogma di forensik. Kalau ada orang mati tidak wajar, kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati.
kalau tidak diotopsi tidak ada sebab mati. Iya, karena tidak kemungkinan semua. Iya, semua mungkin. Kalau dia tidak semuanya mungkin, berarti tidak ada tersangka. Makanya Pak Oto yakin, oh ini pasti nggak ini. Karena tanda-tanda dari luar nggak ada, di dalam pun nggak ada. Nah, masalahnya kemudian gini, Dokter Slamet kan dipanggil ke pengadilan. Yang dia panggil temuan dia di pengadilan itu ternyata nggak cocok sama cyanida. Isinya di dalam lambung darahnya hitam. Itu di dalam lambung tuh ada tukak lambung, ulkus. Jadi ada borok itu luka. Dan tahu nggak? Luka itu diambil dia sebagai dokter forensik kan diambil di periksa PA. Ketemu radang bulat. Radang bulat. Apa itu? Itu monosit. Kan kalau kita tahu kalau ada luka baru, lukanya itu baru akibat misalnya bahan kimia atau apa, luka baru itu yang ada tuh sel PMN, polimonuklear. Jadi sel limfosit, itu sel leukosit, sel darah putih yang bentuknya aneh-aneh, macam-macam. Tapi kalau dia udah lama prosesnya, udah berbulan-bulan, udah kronis, dia jadi sel radangnya bulat-bulat semua, limfosit atau monosit. Berarti makronis. Itu artinya makronis. Dan itu adalah perdarahan lambung. Tapi temuannya nggak cocok dengan cyanida kan? Tidak cocok dengan cyanida. Ya udah begitu. Itu yang terjadi. Tapi kemudian pada waktu menjatuhkan vonis, itu gini. Ya itu urusan hakim lah ya, bukan urusan kita dokter. Tapi ini ada satu kalimat yang waktu sidang itu dia ngomong begini. Dokter tahu kan ini ada 7.400 mg cyanida. Dia minum, orang lihat dia minum. Dan kemudian dia muntah-muntah dan mati. Masa dokter bilang dia matinya nggak karena cyanida? Ini cyanida loh. Iya. Saya bilang gini, kalau di forensik kita ngomong soal chain of custody. Chain of custody itu perjalanan barang bukti. Jadi misalnya contoh, Dokter Richard kirim ke saya datang, dok, saya mau periksa nih, ini anak saya bukan. Kamu ambil bawa darah istri, darah anak, sama darah dianya sendiri. Iya, oke. Udah bawa, darahnya udah diambil di rumah sakit. Mana gitu. Tinggal diperiksa aja. Saya nggak pernah mau. Karena kenapa? Loh ini kan kalau misalnya kamu berkepentingan untuk ini bukan anak kamu tinggal tukar anaknya doang kan? Kamu bisa memanfaatkan saya untuk manipulasi ini. Nah gitu dia. Makanya kan saya bilang, DNA bisa salah nggak? Ya bisa, kalau sampelnya ngawur. Dan saya punya banyak kasus yang soal begitu. Dari hulu ke hilirnya salah. Nah itu sebabnya kalau misalnya ada barang bukti ini barang bukti, ini mau dikirim ke penyidik. Kalau penyidik sendiri punya hak untuk disegel, sedemikian rupa sehingga tidak ditambahin orang sesuatu. Ada berita acara penyegelan. Kalau dikirim ke lab itu akan membuka penyegelan itu ada berita acaranya sendiri. Bahwa yang ini kondisi sama. Begitu selesai ini dibungkus lagi, ada berita acara lagi, balik lagi. Supaya jelas bahwa yang diperiksa ini memang betul barang dari tempat yang asli. Manusia ini kan nggak bisa dimasukin racun ke dalam. Manusia ini masuk ke rumah sakit. Tapi kalau minumannya bisa ditambah-tambahin. Ya saya nggak tahu, saya nggak ngomongin, saya ngomong soal manusia ini. Manusia ini meninggal di rumah sakit, dan rumah sakit dibawa ke Darmais. Kayak gitu lah bentuknya ya. Ya, begini dari Darmais sih tadi ke ruang itu kan nggak mungkin orang nambahin sesuatu ke dalam darahnya kan, di dalam hatinya. Habis itu diperiksa. Nah yang periksa bukan saya pula. Yang periksa pertama itu puslapor, yang periksa setelah 3 hari juga puslapor, dan hasilnya itu 0 terus jadi 0,2. 0,2 saya bilang impossible, itu berasal dari yang pertama. Kalau logikanya masuknya banyak, itu jadi sedikit karena nguap. Ya dong. Tapi kalau di sini negatif, berarti ya negatif lah. Di sini ada pun 0,2 itu terlalu minim. Kecil banget. Nah sekarang kan saya bilang, cyanida tuh ada di sekeliling kita loh. Ada di apel ya katanya. Kamu ngerokok. Oh, di rokok ada cyanida. Ada di rokok kan ada 300 bahan kimia yang berbahaya. Salah satunya cyanida. Salah satunya cyanida. Kamu ngerokok. Nah salah satu cara untuk mendeteksi kamu ngerokok, kamu bilang, Richard, kamu ngerokok apa enggak? Saya punya tes nih. Saya pernah bikin tes. Ditaruh di lidah kamu, jadi biru. Kamu bohong. Kamu ngerokok tadi. Itu aja bisa terdeteksi, tiosianat yang dideteksi. Saya cuma ngomong. Berarti nggak bisa lari dong sebenarnya ya, kalau memang iya atau enggak. Kalau misalnya memang diperiksa benar-benar, seharusnya itu benar-benar terbukti, tidak terbantahkan bahwa dan itu ada banyak. Di apel ada, di aprikot ada, di plum ada, terus di singkong ada, di segala macam. Jadi cyanida itu ada di banyak macam. Cuma cyanida yang masuk ke badan kita tuh didetoks di hati. Kalau masuknya kebanyakan, hati nggak sanggup mendetoks, yang lebihnya itu yang bikin kita mati. Makanya kalau udah masuk ke dalam tubuh, pasti udah ada detoks. Ada detoks pasti ada tiosianat. Kalau nggak ada tiosianat itu tidak mungkin. Tidak ada yang masuk. Dan dokter tidak mau periksa manapun, kita periksanya cuma pasien. Makanya Pak dokter tanya, kenapa dokter bilang ini tidak mati? Karena ini kan dia cyanida banyak. Saya bilang ini, mohon maaf Pak, saya ini dokter. Dokter itu periksa mayat. Otopsi mayat bukan otopsi gelas. Saya bilang. itu yang bikin. Saya cuma ngomong gitu. Saya sih nggak mau tahu ya, itu mau cerita macam-macam. Itu urusan polisi lah ya. Iya, tapi ya kalau menurut saya, ya begitu dari segi saya. Saya nggak bisa ngomong lain. Ya makanya ya ngomong gitu ya saya kekeh dengan Dok, dari pengalaman dokter ini pasti pengalaman dokter tinggi sekali kan. Walaupun dokter mungkin cuma periksa sebentar pada waktu 2 jam setelah beliau meninggal, bolak-balik kayak gitu punya. Ini kan tidak ada penyidikan dok ya. Kalau tidak penyidikan kan kita bebaskan spekulasi apapun ya. Menurut pengalaman dokter saja, kemungkinan apa sih meninggalnya karena apa? Jadi saya cuma bisa komentari itu yang di lambung. Yang lain nggak tahu.
Karena kita nggak bisa tahu di otak ada apa kecuali kita MRI atau CT scan. Ya mesti kelihatan kalau udah stroke kan, ya kan. Paru mungkin aja ada sesuatu di paru kan kita nggak tahu. Di jantung juga begitu. Mungkin ya dengan pemeriksaan pemeriksaan lab dan segala macam. Jadi kita tidak bisa menyingkirkan itu semua. Tapi dari lambung yang dari kesaksian Dr. Slamet itu ada luka, ada tukak lambung. Itu tukak lambungnya lama karena sudah ada karena pemeriksaan mikroskopik menunjukkan itu luka lama. Jadi bukan karena cyanida yang baru ya. Bukan atau bahan kimia baru, itu sudah lama. Dan di situ ada darah warnanya hitam. Semua dokter forensik dimanapun seluruh dunia kalau ada darah hitam berarti darah kecampur asam lambung. Orang perdarahan lambung bisa mati ya bisa. Soalnya mertua saya minum salah satu obat pengencer darah, masuk ICU 2 kali, Pak. Tapi bisa tablet 90 mg. Kita anggap saja karena sakit mah ya, kita anggap saja sakit mah. Mungkin nggak kalau sakit mah kronis lama nih ya, terus minum kopi kan sesuatu yang iritatif. Itu bisa. Terus tiba-tiba kejang-kejang tidak sadarkan diri, muntah-muntah meninggal bisa. Bisa aja. Kita mana tahu. Kan kita bukan tukang ramal. Nah, sekarang barangkali saya mau ngomong begini. Dokter forensik itu ya juga punya prinsip yang sama dengan ahli hukum. Lebih baik 1000 penjahat berkeliaran di luar daripada 1 orang tidak bersalah masuk penjara. Itu prinsip. Ya, itu prinsip hukum polisi di Indonesia. Iya, semua di dunia. Ya, seperti itu. Nah, dokter forensik juga kalau dia tidak yakin, dia harus membebaskan tersangka. Dia tidak boleh ngomong apapun, apalagi tidak ada bukti. Nah, sekarang saya mau nanya, analisis saya kenapa dia begitu? Gini, keracunan itu ada dogmanya. Dogmanya yang pertama, ada kematian atau sakit mendadak. Orang sehat tiba-tiba mendadak itu curiga ke keracunan. Yang kedua masal. Kalau ada misalnya cuma orang ikut pesta, ada 30 orang muntah-muntah semua, itu masal. Tapi masal itu tidak merupakan suatu yang mutlak. Ketiga, ada kontak dengan bahan racun. Ya mungkin itu ada kontak, di sini ada racun, dia masuk, ada kontak. Terus ada gejala yang sesuai. Nah, gejala yang sesuai ini pada kasus ini tidak ada kan, tadi kan saya bilang tidak sesuai. Kemudian yang paling utama yang nomor 5, apa? Ketemunya racun dan metabolit di dalam tubuh. Kalau itu tidak ada, no case. Tidak mungkin keracunan. Iya. Ya, harusnya pasti di metabolisme kan, pasti di metabolisme. Ya, dan pasti ada sisa racunnya di dalam. Apa buktinya bahwa dia keracunan kalau racun? Kalau nggak ketemu, berarti mungkin dia minum racun itu, tapi matinya bukan karena racun itu. Iya, dan itu kalau racun ketemu pun kita harus tahu itu mencukupi nggak dosisnya untuk mematikan. Saya jadi kebayang bisa juga kayak gini dong. Ini ada racun nih, ini jelas racun nih. Saya minum kan sering tuh, minumnya pura-pura minum. Sial ya saya nih, tiba-tiba saya mati nih. Padahal bukan karena minum racun ini. Terus yang ngasih racun yang disalahin kan kayak gitu, ya kan? Padahal cuma tempel aja pun juga bisa seperti itu ya. Artinya kita ngecek diracunin atau tidak itu bukan karena racunnya di sini, tapi dalam tubuh kita adakah racunnya? Nah itu logikanya begitu. Kalau menurut saya semestinya kayak gitu. Dan semua yang saya omongin kesaksian saya itu disingkirkan pada waktu pembacaan putusan. Karena gini di Indonesia tuh prinsipnya hakim bukti-bukti boleh diinin, tapi nanti soal keyakinan hakim. Kalau hakimnya nggak yakin, dia punya hak untuk menyingkirkan. Itu dia. Dia punya hak menyingkirkan, jadi terserahnya dia gitu loh. Nah itulah yang yang buat beberapa orang, kok orang mati kok kesaksian dokter malah nggak dipakai gitu kan. Malah yang dipakai kesaksian ahli-ahli yang canggih, ahli toksikologi. Itu namanya circumstantial evidence. Circumstantial evidence itu adalah bukti yang paling lemah. Karena artinya gini, misalnya contoh ya, ada orang, kamu dituduh membunuh orang ya. Terus nggak bisa nih mencari bukti bahwa ada orang lihat kamu nusuk dia. Tapi buktinya adalah seminggu sebelum dia mati, kamu bertengkar sama orang itu, sama korban. Bukti tidak langsung. Itu. Kemudian 1 hari sebelum terjadi pembunuhan dengan pisau nih ya, orang lihat kamu kasih pisau. Kemudian setelah terjadinya kematian, orang lihat kamu terakhir kali jalan sama korban. Pada waktu setelah kematian, orang lihat kamu lagi nyuci dan air cucian kamu merah warnanya. Nah, itu dirangkai, menghubung-hubungkan. Itu dijadiin bukti untuk memvonis bahwa kamu yang bunuh dia dengan itu. Kebayang nggak? Iya. Nah, itu adalah circumstantial evidence. Padahal harus diperiksanya orangnya ya harusnya. Ya. Kalaupun itu punya nilai buktinya tuh kalau di dalam hukum namanya petunjuk. Bukti petunjuk, bukan petunjuk langsung, bukan langsung ya, bukan bukti langsung ya, Dok ya. Dok, kita mau tanya tentang otopsi ini sekarang nih, supaya masyarakat juga tahu nih. Yang itu memang kalau misalnya kejadian meninggal tidak wajar, itu boleh nggak diotopsi, Dok? Tidak. Kita kan gini, kalau dokter forensik itu bekerja berdasarkan KUHP. Selama KUHP nggak dirubah itu tidak akan ini. Jadi KUHP itu ada pasal 133. Di situ dinyatakan dalam hal penyidik ya, menangani korban baik luka, keracunan ataupun mati. Jadi ada 3 tuh, luka dan keracunan itu orang hidup atau mati. Yang diduga karena tindak pidana, dia dapat meminta bantuan dokter ahli kehakiman, dokter atau ahli lainnya. Artinya dia mesti minta dokter forensik. Kalau nggak ada dokter forensik, dokter
Dan ahli lain termasuk ahli racun dan lain-lain gitu. Oke. Nah itu ada di situ dan itu adalah kewajiban hukum. Wajib. Bahkan ada instruksi Kapolri menyatakan kalau kasusnya tidak wajar harus diotopsi. Kalau misalnya keluarga pasien menolak? Nah sekarang saya mau nanya, sering nonton film kriminal nggak? Conan. Iya, tapi yang tersangka utama orang paling dekat kan? Iya. Suami, istri, anak dan segala macam itu pasti deketin lingkaran itu. Kalau nggak ada, saya begini, saya nggak mungkin membunuh kamu kalau saya nggak kenal kamu. Kalau saya bunuh kamu, kalau saya nggak kenal kamu itu namanya teroris. Makanya harus diperiksa. Justru kalau misalnya tidak boleh diperiksa kayak gitu punya, kita mencurigakan orang terdekat. Justru. Bahkan di dalam KUHP ya, KUHP hukum pidana itu ada pasal 222. Barang siapa menghalangi pemeriksaan itu bisa dipenjara 9 bulan. Berarti kalau titah polisi itu otopsi nggak ada alasan. Iya, makanya kan waktu itu kan saya argumen sama polisi, Pak, ini kekuasaan Bapak. Kalau Bapak bilang otopsi, dokter forensik pasti otopsi. Kalau Bapak bilang enggak, ya enggak lah. Kan Bapak yang punya kuasa. Oke, sekarang kita balik ke aturan nih, Dok ya. Ini kan kita kan ada tradisi di Indonesia juga ya, kita ngomongnya. Di Indonesia kan keluarga kan paling sering tuh nggak mau diotopsi gitu. Tetap walaupun keluarga bilang nggak mau, secara hukum itu boleh diperbolehkan. Jadi gini, di dalam KUHP itu ada pasal berikutnya. Polisi punya tugas meyakinkan keluarga tentang pentingnya otopsi. Kalau dia masih belum mau, harus diyakinkan lagi, itu tugas polisi. Nah, kemudian kalau misalnya sana itu polisi dikasih waktu 2 kali 24 jam. Jadi mayat dikasih ke dokter forensik. Dokter forensik cuma periksa luar, itu haknya dia periksa luar. Nggak boleh periksa dalam, walaupun mintanya otopsi. Ditunggu 2 kali 24 jam. Kadang-kadang keluarga nggak ada. Tapi kalau keluarga ada, polisi harus nerangin. Tapi bukan minta izin ya, mohon maaf. Menjelaskan. Bukan minta izin. Artinya boleh polisi menetapkan bahwa ini harus di. Iya, karena mereka termasuk dalam kategori orang-orang yang mungkin jadi tersangka. Itu loh. Itu kriminal mainnya begitu. Jadi makanya kewenangan pada polisi. Nah makanya kan mestinya seperti itu. Kalau dalam 2 kali 24 jam tidak ketemu keluarga, dokter forensik wajib melakukan otopsi tanpa minta izin siapapun. Gimana? Sorry. Kan setelah diperiksa luar, jenazah dikirim masuk kamar jenazah. Tunggu 2 kali 24 jam. Tunggu surat keluarga itu bukan izin, tapi saya keluarga dari ini mengetahui bahwa keluarga saya akan diotopsi. Soal mengetahui doang bahwa diotopsi, baru kita otopsi. Tapi kalau dalam 2 kali 24 jam dia nggak ada datang keluarga, kita boleh otopsi langsung. Dokter forensik boleh otopsi langsung. Polisi. Pertanyaannya, kenapa kasus Mirna itu tidak diotopsi padahal kasusnya begitu heboh? Ya, nanya polisi lah, jangan nanya saya. Karena itu kewenangan saya bilang sama dia, ini kewenangan Bapak. Dokter forensik kalau suruh periksa luar aja. Walaupun hari ketiga itu kenapa nggak diotopsi gitu punya? Ada suratnya, minta otopsi. Nah, keluarganya menolak. Tapi kan ya itu rumah sakit Polri ya. Rumah sakit Polri dan yang meriksa tuh polisi juga. Pertanyaan saya, seberapa lama sih kita bisa mengotopsi? Kalau misalnya 3 hari masih bisa ketemu harusnya? Nah dokter forensik tuh diajarin, udah jadi tinggal tulang belulang pun sih oke. Kalau 6 bulan habis pasti sidang tuh 6 bulan tuh. Tahu nggak berapa lama yang paling lama55 tahun sampai 60 tahun setelah kematian. Masih bisa? Loh, saya periksa tulang sadar Jepang di Papua tuh 55 tahun setelah dia meninggal. Jadi kalau misalnya, sorry ya, saya ngomong ya, kalau misalnya sekarang nih kita bongkar nih mayatnya, masih bisa diotopsi? Tapi ada tapinya. Apa? Makin lama waktunya, makin sedikit yang ketemu. Iya, tapi masih bisa? Iya, kalau diotopsi bisa, tapi masalahnya racunnya ada di situ nggak? Tergantung jenis racunnya. Tergantung jenis racunnya. Misalnya contoh, kalau orang dibacok, itu kalau bacok kena tulang, ya sampai tulangnya masih 30 tahun, 50 tahun. Ini kan 7 tahun ya? Ini 7 tahun ya? 2016 kurang lebih 7 tahun ya? Apa yang terjadi pada suatu mayat yang dikubur dalam peti selama 7 tahun? Apa yang terjadi? Apakah sudah terjadi pembusukan sempurna? Masih bisa dilihat otaknya, paru-parunya? Kita kan mencari penyebab kematian lain dong, salah satunya itu kan? Ya, tapi kalau masalahnya gini, sianida itu ada di jaringan lunak, bukan di jaringan keras. Kan kita kan kalau misalnya kita bongkar nih ya, kan kita kan mencari sianida, atau yang kedua kita mencari penyebab kematian lainnya, ya kan? Sekarang anggaplah kita cari sianidanya, soalnya kalau misalnya dokter nggak ketemu sianidanya nanti ada selentingan lagi kan? Oh iya kan sudah bertahun-tahun hilang kan kayak gitu. Iya, kan? Makanya saya bilang sebenarnya tidak perlu digali pada kasus ini, karena kenapa? Yang paling gampang. Sekarang pertanyaan gini, Richard percaya nggak dengan puslapor? Percaya dong, mereka kan profesional. Waktu dia muntah pertama tidak ada sianida. Terus yang ini semua sampel tuh kalau dikirim ke lab lain sih, ya kita nggak percaya mungkin. Tapi yang periksa institusi yang sama diperiksa, yang setelah 3 hari pun ketemu 0,2 di lambung dan di tempat lain itu tidak ada apa-apa. Yang jelas matinya bukan karena sianida, mati karena yang lain dibunuh orang aku nggak tahu kayak gitu. Begitu. Nah, makanya itu yang ngomong kan saya aja loh. Yang dijadiin saksi itu Prof. Ong Beng Beng yang dari Australia, yang dideportasi. Iya, dia bilang no sianida. Another case possible, dia bilang natural death kan. Nah itu, habis gitu saya. Habis saya tuh besoknya itu ada profesor ahli PA, patologi anatomi dan ahli forensik dari Unhas. Prof itu Gatot Lawrence namanya, profesor tuh. Dia juga menghadiri nih, ngomongannya sama. Tadi ada beberapa hal ya yang kalau mau saya tuh poin pertama, kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati. Kalau tidak ada sebab mati tidak ada yang bisa dipersalahkan kan. Yang kedua, tanda-tandanya itu tidak khas gejalanya,
ke arah cyanida. Yang ketiga, pemeriksaan labnya itu tidak ada metabolit ataupun racun di dalam tubuh. Udah gitu aja. Saya yang lain sih nggak mau dengar. Bahkan sepanjang itu ceritaan itu pengadilan saya nggak pernah dengerin TV loh, nggak pernah lihat TV. Saya cuma begitu datang kepala saya cuma kosong, saya cuma ngomong ilmu saya aja. Kan kita sesuai dengan batasan kita saja ya. Iya, saya cuma ngomong gitu. Tapi kalau misalnya kita bongkar 7 tahun itu sebenarnya masih bisa dicek keadaan paru-paru, otak dan lain sebagainya masih bisa. Iya, kalau masih ada jaringan ya. Kita mana tahu. Kan itu kan tergantung dari kondisi di bawah. Tapi 55 tahun aja tuh masih bisa di ini ya. Tulang. Otopsi ya? Tulang belulang. Jadi waktu itu saya masih ketemu, oh ini orang ini ditembak di berdarah di sini masih kelihatan itu ada darah masih hitam di situ di tulangnya. Oke. Dok, kalau misalnya kita ngomong tadi ya, kita ngomong cyanida ya 7.000 ya tadi ya, 7.000 ya. Kan pada waktu kejadian kan Mirna minum, habis itu temennya kalau nggak salah saya sempat cicip ya, sebibir ya kayak gitu punya. Kalau misalnya 7.000 apa yang terjadi kalau temennya cicip sebibir? Temennya paling sedikit dia muntah-muntah juga, dia nggak mati mungkin tapi dia muntah-muntah. Kita lanjutin dok. Jadi nggak mungkin, bahkan cuma itu tadi saya bilang kan karena ini ditaruh di sini walaupun itu dia pasti akan menguap. Bahkan dalam saya waktu itu di pengadilan saya bilang, Pak 7.400 boleh nggak kita coba katanya gitu. Saya bilang jangan Pak, nanti orang pada mati. Saya bilang ada bahaya. Saya bilang karena saya udah tahu bahayanya. 10 mg aja udah timbul gejala, apalagi segitu. Makanya saya bilang dalam radius 500 meter itu orang pasti pada pingsan. Pasti bisa pingsan semua. Terus waktu di rumah sakit juga bapaknya katanya sempat memberikan napas buatan pakai tangan kayak gini. Nah itu tau nggak? Di dalam jurnal forensik itu dibilang kontraindikasi dilakukan itu. Karena kenapa yang ngasih napas buatan lu pasti mati juga atau pastinya pingsan. Percaya deh. Nggak mungkin. Karena di sini tuh kalau dari 150 itu seandainya berkurang sekalipun dia kasih napas buatan tuh kan sembari ditekan-tekan meskipun pakai tangan kayak gini. Iya kalau 10 mg lebih dari 10 lah kalau 150 yang masuk. Ya jadi itu yang aneh-anehnya. Yang aneh-anehnya ya. Itu satu lagi, di mana-mana juga orang cyanida itu kalau itu ya kita bawa itu cuma 250 mg kecil loh. Orang nggak akan bawa dalam bentuk cairan di dalam botol. Ngapain? Kelihatan banget pakai kecil ya, botol kecil ya. Kapsul. Oh kapsul. Langsung cair. Itu dikeletusin dong terus gitu. Jadi kan kalau di dalam spa itu kalau dia ngeletusin dan dia mati. Anak istrinya tuh dapat santunan besar tuh dari kelompoknya mereka. Kan udah gitu, dia kan udah tekan kontrak mati kan. Kan kalau film Mission Impossible apa? Dia bilang, pokoknya kalau kamu ketangkep, kami gak akan ignore. Kita akan nggak mengakui kamu gitu. Tapi anak istrinya ditanggung gitu loh. Oh, anak istrinya coba ditanggung. Jadi kalau kamu merasa orang penting, kamu mesti siapin itu cyanida. Takut digigit ya, dok ya. Dok, tapi aku nonton Detektif Conan ya. Kan kebetulan kemarin juga heboh tuh Detektif Conan pada waktu itu kan katanya ada kematian dengan cyanida juga tuh. Tapi kematian di Detektif Conan tuh pasiennya keluar busa. Apakah kalau misalnya cyanida itu keluar busa atau enggak sih? Kalau gini, kalau dia masuknya langsung dalam kondisi besar nggak sempet. Karena busa itu terjadi karena efek kocok. Dia sesak napas. Ya, karena gini, karena oksigen banyak di darah, tapi kan jaringan kurang oksigen. Kan kita tahu nih, kita punya karotis di sini, ada percabangan kan, di situ ada kemoreseptor kan. Dia tuh bagian yang ngecek di darah tuh gimana. Kalau kurang oksigen, artinya jaringan kurang oksigen, dia akan menambah napas dan membuat jantungnya berdebar. Untuk memasukkan lebih banyak udara. Reaksi. Nah, akibatnya habis itu kekocok. Terjadi mekanisme kocok, dia itu yang bikin berbusa. Oh, itu yang keluarin busa. Jadi kalau masuknya dalam kondisi kecil, nggak langsung mati gitu, itu bisa berbusa. Oke. Bisa iya, bisa enggak jadi ya. Tidak. Tapi yang patohormonik itu yang paling khas itu adalah bau. Bau itu nggak bisa bohong. Almond pahit ya? Iya, bitter almond. Kamu mau tahu gitu kan, baunya gini, kalau mau tahu bisa nyium apa, ambil daun singkong, dibejak-bejak kamu cium. Kalau kamu bisa nyium bau pahit, rasanya agak pahit, nah itu dia. Singkong mentah ya. Itu. Khas banget ya, berarti kuat ya? Oh, itu khas banget. Yang paling khas itu, terus temuan di dalam lambung, dan juga di ototnya gini loh. Kalau ke autopsi kan dibuka semua. Ada otot bagian paling dalam, yang nggak mungkin kena kontaminasi dari luar, tapi mesti masuk lewat darah. Itu otot psoas. Psoas itu otot panggul, yang paling dalam. Itu dipotong, dia ototnya merah terang. Kita potong penampangnya merah terang. Kalau kita hapus, merah terangnya hilang. Itu cyanida. Tapi kalau merah terangnya masih ada, itu berarti keracunan CO. Kemarin itu diperiksa nggak? Kagak, sama dokternya nggak diperiksa, cuma lambungnya doang. Makanya saya cuma bisa komentar. Cuma setengah ya? Loh kalau dokternya diancam, tapi setengah-setengah. Itu bukan otopsi. Itu bukan otopsi? Bukan, ngambil sampel. Itu yang disetujui. Itulah yang di waktu itu Pak Oto bilang, ya itu nggak diotopsi lah katanya. Kalau misalnya pas heboh di sidang kayak gitu punya, kenapa nggak waktu di 6 bulan sidang kayak gitu masih cukup baik ya harusnya ya? Diperiksa gitu masih bisa nggak? Enggak, mereka berkeras dengan tadi logikanya dia. Ada orang ngelihat dia minum kopi, di kopinya ada cyanida. Habis minum kopi dia kolek mati. Udah, itu aja bukti gitu loh bahwa nggak perlu dibongkar lagi. Termasuk ada orang di samping sini, orang samping pasang paper bag terus kan, gitu punya. Ya whatever lah. Tapi menurut saya sih, ya kalau kita ngomong soal keracunan pada manusia, yang kita fokuskan ada racunnya nggak dalam manusianya. Itu aja sih sebenarnya. Saya sih gini ya, kita salah satu doktrin yang diajarkan sama guru saya.
kalau lihat kasus, kamu harus imparsial. Tugas kita dokter bukan membela sini, enggak. Kita cuma ngomong berdasarkan ilmu pengetahuan. Bukan seperti itu yang kita ngomong. Prosesnya, jadi bagaimana patokan dokter forensik? Cuma satu. Berkata benar, berbuat benar. Benar dan benar. 3 kali benar. Apa adanya. Yang siapa aja yang bunuh bukan urusan gue juga kan? Enggak ada urusan saya. Enggak jadi lebih kaya juga kita, dok. Enggak juga. Enggak lah, itu bukan itu. Kan kita membuktikan supaya ini namanya scientific criminal investigation. CSI kan, criminal. Sayang banget dok kalau misalnya bisa kebongkar kayak gitu, bisa jadi film. Apa itu namanya Miami apa ya? Apa ya gitu punya kan? CSI ya. Wih gila keren. Dok, tapi kan siapa sih yang pertama kali ngomong ini cyanida? Yang pertama kali terlontar mulutnya itu cyanida itu siapa? Someone. Pada waktu itu saya udah tahu itu cyanida, makanya saya cium. Saya udah periksa, saya cium berkali, kagak ada. Ya udah makanya. Ini kan maksudnya kayak gini, tanda-tandanya nggak ada. Apanya nggak ada semuanya kan, kayak gitu kan? Ya kan kopi pasti belum di lab kan? Tapi jangan salah loh, di Indonesia ini apapun bisa loh. Kita bisa pakai mungkin barangkali. Siapa yang pertama kali kesebut pertama kayak gitu sehingga akhirnya bisa kebawa-bawa semuanya cyanida kayak gitu punya. Atau pertanyaan saya kayak gini deh, mungkin nggak kita bertanya ya, kita bego-begoan lagi ya. Tadi kan dokter sudah jelasin semuanya, jawabannya sudah jelas. Tapi saya bertanya lagi, mungkin nggak kalau ini ada 7.000 cyanida, saya minum, saya mati, di dalam perut saya 0 cyanidanya, terus 3 hari kemudian 0,2 cyanidanya. Mungkin nggak? Nggak, impossible. Nggak mungkin lah. Yang paling bisa dipercaya adalah muntahan yang pertama. Itu mesti ada. Ya dong, belum ada apa-apa kan? Itu tidak mungkin? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, yang mungkinnya ada gini, 0,2 bisa terjadi karena proses pembusukan. Itu bisa. Pembusukan menghasilkan itu. Tapi kodarnya memang kecil. Nggak cukup untuk gimana. Sekarang pertanyaan saya kayak gini. Ini 7.000. Ya, temu. Saya meninggal. Di dalam lambung, ini saya ya. Saya ngomong ya. Kita tidak berbicara Mirna ya. Saya tidak tahu minum ini atau tidak. Off kamera, tiba-tiba ini ada 7.000, di lambung saya dicek 1 hari pertama tidak diketemukan 0, 3 hari kemudian diketemukan 0,2. Kemungkinan apa yang dipikirkan? Nah, tadi balik ke chain of custody. Yang mana chain custody-nya itu tidak bisa dikontrol. Gelasnya. Gelas ini. Dari gelas kalau dipindahin. Ininya disegel apa enggak. Yang diperiksa ya apa. Jadi artinya apapun bisa terjadi. Kemungkinan pertama ini sudah matinya karena alami, ini ya ditambahin. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama itu yang paling mungkin ya. Jadi saya mati bukan karena racun ini, tapi setelah saya meninggal racunnya baru dikasih ke sini. Itu kemungkinan pertama ya, sehingga ini 7.000 tapi tidak ketemu racunnya di saya. Kemungkinan kedua. Atau manusianya super gitu, pas makan langsung dioksidasi, keluar urin langsung. Enggak ada. Kalau itu yang terjadi, tiosianat pasti ada. Bukan cyanida, tiosianat. Tiosianat itu menunjukkan ada racun masuk ke darah. Dan itulah yang bikin orang mati. Karena badan itu pasti ngelawan dulu. Perlawanan pertama itu, kalau enggak orang ngerokok lama-lama bisa mati juga kan. Nih, kamu ngerokok nih, ada cyanida. Kamu minum cyanida segini, mati. Tapi kalau kamu nggak punya cyanida, nah masalahnya siapa yang bisa jamin kamu nggak makan cyanida? Bahkan katanya kalau biji apel itu, itu ada 0,6 mg. Buset. Aku nggak bisa ngomong lagi lah kalau sudah seperti itu. Ya enggak. Ya gitu aja sih. Saya sih begini aja deh. Pokoknya saya ngomong aja gitu. Soalnya bukan apa ya, sorry ya. Saya tuh di pengadilan itu disumpah. Tahu kan? Ini ada Alkitab, saya taruh tangan saya ini begini. Artinya saya bersaksi atas nama Tuhan. Satu. Dokter itu ada sumpah dokter kan. Ya kita hanya mengatakan yang benar. Udah itu aja. Dan kita juga kan nggak ada kepentingan apa-apa kan? Ada. Apa kepentingannya? Saudara bukan apa? Bukan juga. Enggak lah. Dok, tapi ini ada saksi ahli yang mengatakan bahwa dia bisa memperkirakan kapan cyanida itu dimasukkan sampai ke detik menitnya. Dok, apakah itu mungkin? Enggak. Saya neliti cyanida tuh berkali-kali. Saya pernah neliti soal rokok itu ya. Rokok satu batang aja bisa cyanida positif loh di Rio. Terus udah gitu, saya meriksa itu di Banyumas. Di sana tuh orang banyak yang makan singkong. Di singkong itu ada cyanida di dalam singkong. Kalau beli singkong kamu diamin aja ya. Lama-lama kan muncul hijau tuh. Ada biru-biru segala macam, itu cyanida. Namanya amigdalin. Itu bisa jadi cyanida. Makanya itu kalau dimakan bisa beracun. Jadi artinya kalau orang makan singkong begitu, dia di dalam badannya ada cyanida, tapi dia tidak mati. Karena kenapa? Itu didetoks di hati. Dalam tubuh kita. Nah, hasil detoksnya itu buat tiosianat. Nah, tiosianat bisa dideteksi. Dan saya deteksi di Banyumas itu pemeriksaan pada orang hidup. Jadi nggak mungkin kalau misalnya saya taruh cyanida dalam botol sini, dia bisa perkirakan waktunya kapan saya masukin. Impossible, karena dia gampang menguapkan. Saya bilang kan, ini titik didihnya aja didih ya. Titik didih air kan 100 derajat, baru dia menguap. Ini tuh 26,5, dia udah nguap. Artinya kalau dia posisi terbuka gini kan nggak ditutup gelasnya. Kalau pakai es yang kayak di Conan itu pakai es. Kamu berani coba nggak? Injek kayak gitu punya kapsul kecil kayak gitu punya. Nggak, kamu mau coba nggak berani? Kalau gitu kan ada yang nanya tuh. Tolong nggak dicoba? Jangan, bahaya saya bilang. Saya sendiri nyoba pada mahasiswa ya, penelitian tuh mencari
Saya mau nyari frekuensi gen orang yang bisa nyium berapa persen gitu berapa. Saya periksa ratusan mahasiswa. Saya cuma bikin 2 sampai 3 miligram per liter. Itu beberapa mahasiswa itu yang itu ada yang kelayangan loh, duduk kasih. Jadi artinya tuh impossible lah. Kalau mau dicoba ya jangan pada manusia lah, mesti pada binatang kali-kali ya. Dok, kita kalau pengen dapat cyanida kayak gimana sih? Nah itu dia. Loh enggak, bukan. Tapi itu yang saya ajarin ke mahasiswa. Ada beberapa orang yang patut dicurigai kalau cyanida. Oke. Curigai. Itu cyanida itu banyak dipakai itu untuk fumigasi. Jadi orang yang berhubungan dengan kapal, fumigasi kapal itu pasti punya cyanida. Orang hobi fotografi, kalium ferrocyanida itu. Dia pakai itu untuk kamar gelap kan, fotografi kan semua pakai itu. Itu ada. Terus kalau kamu nelayan, nelayan tukang nangkap ikan. Kamu tahu kalau mau nangkap ikan tuh di Indonesia tuh kalau ikan hias itu kan di karang-karang. Ikan gesit, nggak seperti ikan darat. Nangkapnya susah kan? Mereka beli ke toko kimia. Kalau kamu bilang, saya mau beli cyanida, nggak bakal dikasih. Nggak bakal dikasih, karena kamu pasti mau bunuh orang. Tapi ada ngomongannya. Kamu, Pak mau beli Pak, dikasih. Mau nangkap ikan di mana katanya? Tahu nggak apa artinya? Nggak tahu. Kalium cyanida, KCN. Oh sama aja. Nah, lalu kalau di itu dia bilang, Pak mau beli Pak. Bapak mau nangkap ikan di mana? Itu dipakai, itu adalah nangkap ikan terlarang, ilegal. Saya kasih tahu. Kalau ketahuan ditangkap kamu, karena kalau begitu disebar ikannya mabok, tinggal diserokin. Tapi nggak mati? Nggak. Kan laut kan, ini air kan. Ikan mabok, diserok, ditaruh di air bersih, dia hidup lagi. Nah itulah yang mereka lakukan. Tapi akibatnya terumbu karang mati semua. Langsung gosong, makanya dilarang. Tapi di Indonesia gampang dapatnya. Apalagi proses orang nyepu emas. Ada beberapa orang yang kerja nyepu emas, itu ada cyanidanya. Orang kerja di perusahaan baja untuk ngerasin baja itu pakai cyanida. Oh banyak ya, mudah banget ditemuin ya berarti ya? Iya, jadi nggak usah dibawa dari luar negeri lah. Cuma asal cara belinya. Sama aja kayak teroris di sini kan, yang dia beli apa? Dia nggak beli TNT, nggak. Dia beli begini. Pak, mau beli bom. Enggak. Jadi maksud saya, itu sebenarnya soal caranya. Mau beli bubuk mesiu untuk bikin bom ada nggak? Ya nggak mungkin ya dok ya? Nggak mungkin ya? Gitu. Jadi artinya, kalau KCN itu gampang diperoleh. Lebih susah kalau mau kamu belinya di luar negeri. Luar negeri itu pasti nggak bakal dikasih. Mana ada orang luar negeri mungkin terumbu karang, orang ada ikan aja nggak pernah ditangkap, dia cuma di filmin doang kan di Discovery Channel. Welcome to Konoha. Enggak, saya cuma ngomong aja. Jadi orang kadang-kadang orang bilang nggak mungkin lah gini. Enggak. Kalau dokter yang kerja di lab, mudah nggak ketemu? Mudah. Di lab saya ada. Tapi harus dokter. Artinya orang yang menguasai itu. Tapi kalau cyanida itu ada macam-macam. Ada cyanida yang gampang diperoleh, ada juga yang enggak. Yang gampang diperoleh itu kalium cyanida itu banget. Oh, ada varian-variannya lagi. Iya. Kalau kalium cyanida itu everybody can buy. Ada beberapa cyanida lain itu tidak gampang dibeli. Hanya orang-orang dengan misalnya orang lab itu yang punya gituan. Oke, Dok, impact-nya ke dokter dan keluarga dokter. Gimana, Dok? Anak saya stres. Ya terus anak saya. Kenapa? Nggak kan dari dulu saya tuh sering kali ya dapetin kasus yang jangan nyerempet-nyerempet gitu. Lihat aja deh kasus David Artanto, terus kasus itu Syarifuddin, wartawan Bernas yang dipukul kepalanya itu. Iya. Saya kayaknya ada banyak lah gitu. Terus di Yunhap waktu tahun 98, sebelum Soeharto jatuh itu kan saya diteror. Khusus untuk kasusnya Mirna dan Jessica ini, Dok? Nah, nonton aja di YouTube ya, cari aja tuh YouTube kasus cyanida. Ya waktu dulu itu yang waktu sidang saya, Dokter Jaya gitu. Di akhir dari videonya itu ada keributan di belakang itu, ada orang yang diamankan polisi. Tapi ada yang sampai ngancem, ngecek ancem gitu? Saya nggak berani ngomong lah. Soalnya pada waktu itu ancaman itu, makanya terus orang bilang, ngapain sih kamu ngomong gitu? Saya bilang cuma begini, kalau saya ini sebagai dokter saya nggak ada kepentingannya, saya juga nggak mau terkenal dengan kayak gitu gara-gara gitu. Cuman kalau Tuhan mempercayakan saya tuh harus ngomong sesuatu, cuman saya harus menjaga bahwa omongan saya benar dan sesuai dengan ilmu itu aja. Saya nggak peduli ya ininya. Misalnya pada kasus Yunhap itu kan saya bawa anak pelurunya, bawa pulang karena banyak orang berkepentingan dengan anak peluru yang nyangkut tuh, karena itu bisa nunjukin siapa yang nembaknya sampai senjatanya yang mana. Itu saya bawa pulang. Akhirnya begitu ya keluarga saya ketakutan semuanya. Wah, ada yang nelpon yang aneh-aneh, ada orang keliling-keliling di situ. Itu mah udah biasa, dokter forensik udah dibilang kalau kamu nggak berani ngambil resiko, jangan jadi dokter forensik. Karena kan kita ngomong nggak pasti nyenangin semua orang kan. Efeknya Dok kalau misalnya dokter masuk di Netflix kayak gimana, Dok? Dari keluarga ngeliatnya kayak gimana, Dok? Ya enggak, terus dia bilang kok di expose lagi. Saya bilang, tapi wartawannya pinter, dia cover both side kalau menurut saya. Jadi artinya ya setelah gitu ya tafsirkan aja sendiri gitu kan. Kemudian habis gara-gara itu kan kemudian muncul tuh
Video yang akan nambahin keterangan itu gitu loh. Akhirnya orang ngasih kesimpulan sendiri. Dia tidak menyimpulkan sesuatu, dia memperlihatkan dua sisi saja pada waktu itu. Ya kalau menurut saya sih bagus ya. Cuman saya pada waktu itu saya nggak tahu itu mau ke Netflix nggak. Oh ya? Nggak tahu. Cuman saya bilang ini ada sutradara dari luar negeri mau bikin film dokumenter tentang kasus ini. Kenapa? Ini kasus menarik karena ini lintas negara. Serius nggak dikasih tahu? Nggak. Lintas negara ini kenapa? Karena si Jessica itu warga negara Australia kan. Di sana tuh jadi diwawancara aja. Wawancara. Tapi dibayar kan, Dok? Jangan sampai kagak dibayar, kesian, Dok. Filmnya hit soalnya. Bukan. Jangan ngomong soal gitu. Gini ya, ada yang namanya dokter forensik itu nggak ngomong soal bayaran untuk saya seperti itu. Misalnya kasus Yunhap, saya masih pergi sampai ke Singapura tuh tidak dibayar loh. Oh iya? Karena yang pengacaranya sendiri si Oci Kalgi bilang, Dok, ini orangnya tuh nggak mampu, Dok, udah habis-habisan. Ya udahlah, saya bilang asal saya dijamin penerbangannya sampai ke sana, saya sampai ke pengadilannya. Saya cuma ngomong itu nggak mesti dibayar apa enggak. Dokter forensik itu bukan soal bayaran, tapi soal dia ngomong benar apa enggak. Pada saat kita mesti tampil, kenapa saya waktu itu mau? Karena kalau menurut saya, mestinya semua orang yang membuat BAP pada kasus sebesar itu harus dihadirkan di pengadilan. Yang menghadirkan saya mestinya jaksa, tapi saya tidak dihadirkan. Kenapa? Nggak tahu. Dan kemudian dari pihak ini bilang, dokter sebenarnya apa sih yang dokter teman? Gitu, gitu bisa bantu kita? Ya bisa. Ya, saya cuma ngomong gini, saya cuma ngomong apa yang menjadi kewenangan saya. Di luar itu saya nggak tahu. Saya bilang, oke gitu loh. Nah, ya mungkin banyak orang yang nggak tahu. Konon ya si Pak Otto pun tidak dibayar. Oh ya? Iya. Ya jadi saya cuma ngomong itu money is not everything gitu loh. Luar biasa banget. Saya kagum dengan salah satu guru saya yang luar biasa banget, tetap teguh dan ideal memperjuangkan ya apa yang dilihat ya, apa kebenaran itu bagi kita ya. Apa yang kita lihat ini luar biasa banget, sosok yang harusnya kita kagumin sama-sama. Masuk jadi contoh untuk adik-adik kita. Saya cuma ngomong, ingat gini, guru saya ya Prof. Arif itu ngomong, Prof, apa patokannya kalau jadi dokter forensik yang baik? Ngomong yang benar, dan yang benar. Kenapa mesti begitu? Saya bilang. Ya karena kamu punya sumpah dokter. Kedua, kamu bersumpah atas nama kitab suci kamu. Dan yang ketiga, supaya kamu nanti udah pensiun, kamu bisa menegakkan kepala kamu. Karena kamu tidak pernah buat salah. Sebab kalau orang punya salah, setelah pensiun dia nunduk jalannya. Karena dia malu dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Gitu. Itu aja sih. Luar biasa. Dr. Jaya Surya Atmaja.